Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hari ini ya, kita bakar semangat dulu, oke? Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Alhamdulillah, masih semangat ya. Ini adalah pertemuan pertama kita, parenting pertama setelah Ramadan ya, karena kita lama nggak parenting ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ayah bunda sekalian, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sahlan selaku direktur terkait dengan multiple intelligence ya. Kita sebagai orang tua memang tidak ada namanya sekolah atau universitas khusus orang tua, nggak ada. Bukan berarti kita menikah, kita punya suami dan otomatis kita jadi orang tua. Itu otomatis ya, tanpa kita memilih kita akan menjadi orang tua. Ternyata setelah saya menjadi orang tua, tidak semudah teori di drama Korea. Kalau di Korea kan romantis, penuh kebahagiaan. Ternyata tidak, dalam keluarga itu kita harus terus belajar, terus memahami. Bahkan pasangan kita sendiri itu kita harus terus mempelajari karakter suami, mempelajari karakter istri, itu terus berlanjut setiap saat. Tidak bisa kita mengenal seseorang hanya dalam kurun waktu yang sebentar. Kita butuh waktu yang lama. Begitu pula kita memahami karakter anak-anak kita. Sebenarnya kita memahami karakter anak lebih mudah daripada kita memahami karakter suami. Kalau suami kita ketemu dia sudah jadi, sudah kita terima apa adanya, ini hasil pendidikan orang tuanya, tak serahkan kepada istrinya kan. Begitu juga istri, suami menerima istri yang sudah jadi, inilah hasil pendidikan ibu bapaknya, ini diserahkan kepada suami. Tapi anak-anak kita Allah langsung serahkan kepada kita, langsung diserahkan kepada rahim kita. Maka kita tahu dari mulai dia nol, dari mulai dia ada di rahim kita. Makanya kalau orang mengatakan pendidikan diawali saat di dalam kandungan, sebenarnya kurang tepat. Pendidikan itu diawali dari mulai pertama kali kita memilih pasangan hidup. Itu. Jadi teori itu dulu pernah saya dengar ya waktu kuliah. Jadi kita mencari pasangan hidup itu harus yang satu visi. Tapi kalaupun mungkin dulu kita belum pernah berdiskusi visi kita apa ke depan untuk anak-anak kita, tidak ada kata terlambat. Sekarang kita mulai sama suami, sama istri. Visi kita ini apa sih untuk anak-anak kita ke depan? Karena bunda-bunda dan yanda semua, mungkin di zaman yang akan datang, di tahun 3000-an mungkin kita sudah tidak ada ya. Dan anak-anak kita itu akan menghadapi sebuah zaman yang berbeda dengan zaman kita. Zaman dulu kita tidak pernah membayangkan ada HP yang bisa dipencet-pencet gitu sudah bisa nyala. Zaman dulu kan pakai antena yang serut gitu kan, sudah gaya sekali. Padahal nggak ada yang kita telepon, ya kan? Cuma gaya-gayaan aja. Nah sekarang ada HP seperti itu. Nanti tahun anak-anak kita sudah besar, itu seperti apa lagi teknologi? Mungkin sudah tidak ada lagi yang beginian. Mungkin langsung gini di depannya. Bahkan pernah ya ada mahasiswa dari teknik informatika itu mengatakan kepada saya bahwa sudah ada namanya internet yang di mata. Jadi ditaruh di softland. Jadi dia ditaruh di softland, terus kita bisa lihat gitu. Hanya dia yang bisa lihat itu, pencet ini, pencet itu. Itu sudah ada loh. Ya kayak smart softland begitu. Bayangkan sekarang dan nanti yang akan datang itu seperti apa. Makanya subhanallah ya, masya Allah. Nah ini bunda dan yanda sekalian, hari ini kita mau ada temanya itu mengenal dan memahami bakat. Ini masih semangat bunda-bunda di belakang?
malam ya. Oke. Jadi kita perlu mengenal dan memahami bakat anak-anak kita. Mungkin kita tidak mengenal dan memahami secara detail, tapi paling tidak secara garis besarnya saja gitu ya. Jadi zaman dulu, zaman saya kuliah, saya pernah membaca buku karya dari Howard Gardner. Mungkin ada yang di sini pernah baca? Dari Howard Gardner ada 8 kecerdasan manusia atau 8 kecerdasan ganda. Kecerdasan ganda itu bakat ya. Jadi multiple intelligence yang tadi disampaikan oleh Pak Sahlan itu kata lainnya adalah bakat anak. Nah, jadi bakat anak itu zaman dulu tuh baru 8 diketemukan oleh Howard Gardner. Sekarang sudah jadi 9. Bisa jadi nanti mungkin banyak, karena Allah itu menciptakan manusia itu sangat luar biasa, Bunda dan Yanda sekalian. Jadi otak manusia ini dia bisa berkembang cepat, berkembang sangat cepat, apalagi di usia emas seperti ini ya. Jadi kita dulu punya istilah anak pintar dan anak cerdas. Siapa yang tahu bisa membedakan anak pintar dan anak cerdas? Ada yang bisa membedakan? Nanti saya kasih door prize. Ini ada door prize-nya. Anak pintar, kita kan sering meminta anak untuk jadi pintar. Kamu harus pintar gitu kan. Secara neuroscience itu ilmu otak. Jadi orang pintar itu sebenarnya orang yang menerima satu informasi dan dia mengulang-ulang informasi itu. Jadi misal kita nih nerima informasi hadis kebersihan nih dari sekolah ya, tersambunglah neuron otak kita itu satu sama yang lain. Karena kita sering ulang-ulang, menjadi teballah saraf itu, sehingga dia tersimpan di long term memory kita, dia memori jangka panjang kita. Karena dia terus diulang-ulang, sehingga orang itu menjadi expert di bidang itu. Bisa kayak dokter lah, dokter senior ya, dokter senior dengan dokter koas itu bedanya apa? Karena dokter senior ini dia selalu mengulang-ulang ilmunya ke pasiennya, sehingga akhirnya dia menjadi expert. Tapi kalau koas kan baru dapat materi kemarin kayak gitu kan, jadi dia belum expert di bidangnya. Nah, jadi yang menyebabkan seseorang pintar atau tidak dilihat dari dia pengulangannya. Itu makanya untuk membentuk karakter anak di sekolah ini, kayak misal membuang sampah ke tempat sampah, itu kan dia pertama kita kasih tahu informasi bahwa membuang sampah itu harus ke tempat sampah, tersambunglah neuron di otaknya. Tapi kalau kita tidak ulang-ulang terus, dia akan menipis dan hilang. Makanya untuk dia memorinya di jangka panjang, terus kita ingetin buang sampah di mana nak? Di tempat sampah. Dan kita pun begitu, ngasih contoh ke anak-anak buang sampah tempat sampah. Jadi jangan sampai sekolah dan rumah itu tidak sinkron pendidikannya. Di sekolah misal diajarkan hadis menutup aurat, misalnya inna nohina antara auratuna. Anak-anak di sekolah ini sudah tutup nih. Di rumah dibilang kamu sama mamanya, gak usah pakai jilbab. Tidak terjadi sinkronisasi di dua tempat. Nah, jadi sehingga ini anak jadi bingung. Jadi bingung yang mana yang saya ikutin ya, mama apa bu guru ya, gitu. Ya, jadi kenapa di sekolah itu ada newsletter, ada pembagian rapat setiap bulan supaya sinkron. Tujuannya tuh supaya sinkron pendidikan di sekolah dengan di rumah. Karena apa, Bunda dan Yanda sekalian? Sekolah hanya mempengaruhi 20% dari kesuksesan seorang anak dalam pendidikan. Sisanya itu orang tua dan lingkungan. Jadi sekolah ini hanya memberikan dorongan. Bisa didorong sama sekolah, didorong gitu. Orang tua lah yang bisa membuat dorongan itu melesat. Karena waktu orang tua dengan anak lebih banyak daripada waktu guru dengan muridnya. Nah, makanya ini perlu kerjasama antara sekolah dengan di rumah. Itu ya ayah dan bunda. Kemudian menurut Howard Gardner kembali kepada 9 kecerdasan itu ya. Yang pertama nih, kecerdasan linguistik. Jadi kecerdasan linguistik itu kecerdasan bahasa. Kalau kita menemukan anak-anak yang cerewet, ngomong aja kerjaannya, berarti dia di linguistik. Makanya kita di sekolah yang di SDIT Hiroo, saya mencari anak-anak yang bakatnya tuh di linguistik untuk menjadi reporter, untuk menjadi pembawa berita, atau dia mungkin membacakan hadis, atau dia jadi penceramah. Itu biasanya bakatnya di linguistik, di bahasa.
Jadi orang yang mempunyai bakat linguistik, mungkin dia dikasih arahan sedikit aja, langsung seret gitu ya, langsung dia bisa nangkep. Tapi kalau orang tidak punya bakat di sana, walaupun dipaksa podcast nggak keluar, walaupun dia bisa nih, bisa gitu, tapi nggak keluar karena memang bakatnya tidak di sana gitu. Yang kedua, bakat logika matematika. Nah, logika matematika ini sering di sekolah kita zaman dulu ya, kalau angkatan saya itu dikatakan anak pintar kalau dia bisa mengerjakan matematika, fisika, biologi, pintar sudah. Padahal kecerdasan tidak hanya di situ. Kecerdasan itu banyak. Tapi kalau di sekolah-sekolah pada umumnya biasanya di sana hanya orang yang pintar matematika juara 1, pintar biologi juara 1, kayak gitu ya. Makanya kalau di SMA kita ada IPA dan IPS. Nah, IPA itu orang pintar, IPS itu orang yang bodoh-bodoh buangan di IPS gitu. Padahal tidak, memang di sanalah potensinya dia gitu. Kemudian yang ketiga, intrapersonal. Jadi kecerdasan intrapersonal ini kecerdasan dia untuk memahami dirinya sendiri. Biasanya anaknya pendiam. Dia tidak suka banyak bicara depan orang. Tapi dia suka berbicara dengan dirinya sendiri. Biasanya dia, ya Allah, kenapa ya saya begini? Kenapa? Jadi dia lebih mengintrospeksi dirinya. Dia tidak mau tahu dengan urusan orang lain. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Itu anak yang kecerdasannya itu intrapersonal. Biasanya dia jadi penulis novel, menulis diari. Jadi dia mencurahkannya itu ke sana. Itu kalau yang anak kecerdasannya intrapersonal. Kemudian ada lagi anak kecerdasannya interpersonal. Kalau interpersonal ini cirinya anaknya supel. Jadi supel, dia suka bergaul sama orang. Kan ada kan tipe orang-orang yang dia supel. Nah, berarti dia interpersonal, dia keluar, dia berkomunikasi sama orang, terus dia juga mudah mempengaruhi orang, itu biasanya interpersonal. Dan dia kecerdasan linguistik biasanya mempengaruhi dan dia supel. Biasanya jadi pemimpin orang seperti itu ya. Terus kemudian musikalis, kecerdasan musikalis. Nah, ini kadang kita melihat kecerdasan itu, nah musikalis ini baru nih bakat, karena dia bisa main gitar, bisa nyanyi. Bahkan di sini kan di sekolah ini sedang menciptakan lagu jingle untuk TK dan SD. Jadi anak-anak yang dia punya potensi di bakat menyanyi itu kita audisi. Nah, kemarin tuh ada audisinya, sudah terpilih 5 orang ya yang akan rekaman. Nah, mudah-mudahan doakan ya. Jadi anak-anak ini proses menyanyi itu kita berikan mereka ruang untuk mengapresiasi bakatnya. Jadi bakat itu bunda-bunda dia kadang ada kita mendengar ya, bakat terpendam. Bakat terpendam itu kan betul. Jadi setiap orang tuh bakatnya tuh dipendam. Jadi 9 bakat itu semua orang punya bakat 9 itu, tapi ada yang dominan. Dominan atau tidaknya tuh biasanya 4 atau 5 bakat aja yang dominan. Nah, sekolah ini kita menjadi fasilitator untuk mengembangkan bakat anak-anak yang terpendam ini. Jadi kita gali gitu bakatnya si anak, makanya anak yang ini, anak ini itu apa bakatnya itu melalui privat itu. Makanya itu fungsinya privat itu untuk menggali bakat anak. Jadi si ini apa sih bakatnya gitu. Sehingga jangan sampai kayak kita lah, setelah lulus kuliah jurusannya lain, bidang kerjanya lain. Karena ternyata bukan bakat kita waktu kita kuliah itu bukan di sana gitu. Ada kan yang jurusan ekonomi tiba-tiba jadi tukang kue, kan jadi kreasinya gini kan. Begitu. Jadi bakat jangan sampai kita menemukan bakat itu sudah terlambat sehingga diasah di saat tua gitu. Jadi kita pingin anak-anak itu menemukan bakat dari sejak dini sehingga itu yang diasah gitu. Jadi tajam. Kalau pisau itu bagian yang tajamnya yang kita asah, bukan bagian belakangnya. Kemudian yang keenam adalah kecerdasan visual spasial. Nah, visual spasial ini biasanya anak-anak yang senang melihat kerapian. Kalau bunda-bunda di rumah senang rumahnya rapi, terus juga ada wallpapernya warna-warni, itu berarti dia kecerdasannya visual spasial. Dia kalau besar itu pengen jadi arsitek. Karena kalau dia nulis itu rapi gitu. Ada nggak di sini mungkin bunda-bunda ya, ada yang rapi, yang suka makeover wajah lah, make up, dia di visual spasial. Jadi kecerdasannya di sana.
Terus kalau rumah itu berantakan sedikit langsung dibereskan. Terus rumah setiap minggu itu dirubah interiornya, ganti lemari pindah ke sini, TV pindah ke sini. Itu biasanya visual spasial kecerdasannya. Kemudian yang ketujuh adalah kecerdasan kinestetik. Kalau ada bunda-bunda di sini yang dia kalau lihat joget di TikTok itu dia cepat mengikuti. Begitu bisa. Nah, berarti dia itu punya kecerdasan kinestetik. Kalau dia ikut senam itu kok dia cepat yang ngikutin itunya, instrukturnya itu gerakannya itu kita udah gini-gini melihat kok nggak bisa. Karena dia kecerdasannya di kinestetik itu. Jadi orang-orang kinestetik itu dia senang dengan olahraga, senam itu senang, zumba senang, terus senang jalan-jalan. Kalau kinestetik itu yang bergerak-gerak. Makanya kalau anak-anak kinestetik biasanya di kelas nggak senang dia duduk lama-lama. Nah, saya mau lari ke sana, saya mau ke sini kayak gitu. Itu anak-anak kinestetik ya. Bukan berarti dia nakal itu, Bunda Yanda semua. Itu memang dia gaya belajarnya begitu. Kecerdasannya di sana gitu. Biasanya jadi atlet, Bunda. Jadi kalau lihat anaknya besar, oh ini mau jadi atlet, ini anak saya nih besok gitu. Kemudian yang kedelapan ya, kecerdasan naturalis. Jadi kalau naturalis ini dia senang dengan alam. Pernah lihat YouTube-nya Andrew Koppel, apa namanya itu, Kualait ya, yang di podcast sama Deddy Corbuzier terbaru kemarin. Itu saya lihat podcastnya itu, wah ini anak kok bisa dia senang di hutan. Padahal anak remaja dia senang hidup di hutan gitu. Jadi senang di pohon, dia naik pohon, dia tinggal di pohon, dia berkemah di hutan sendirian. Bayangkan, oh ini kok bisa anak ini punya kecerdasannya itu di naturalis itu dikembangkan gitu, dan orang tuanya nggak khawatir, nggak worry dengan anaknya dibiarin di hutan gitu yang saya lihat. Saya searching lagi keluarganya, ternyata dia keluarganya pecinta alam. Jadi bapaknya itu sangat mencintai lingkungannya. Dia bapaknya orang Perancis, dia mencintai lingkungan Indonesia di Kalimantan itu kan, jadi warga negara Indonesia. Dialah yang menjaga hutan Kalimantan itu supaya tidak dijadikan lahan untuk perusahaan sawit. Nah, ternyata Bunda dan Yanda, kecerdasan itu ada faktor keturunan. Jadi bakat atau kecerdasan anak itu faktor keturunan orang tua. Jadi misal orang tua satu pintar gambar nih, orang tua seneng gambar, satu seneng nyanyi. Bisa jadi anak bakat anaknya itu dia bisa gambar, bisa nyanyi, bisa apa gitu. Coba aja Bunda dan Yanda perhatikan kecerdasan. Misal kita ini interpersonal nih, kita supel sama orang, anak kita tuh pasti ada salah satunya yang dia ikut kecerdasan kita, yang dominannya. Jadi dari ibu dan bapak itu kecerdasan tuh mempengaruhi juga terhadap kecerdasan anak kita. Nah kemudian yang terakhir, kecerdasan yang baru ditemukan yaitu kecerdasan spiritual. Sebenarnya kecerdasan itu sudah zaman dulu ada sebenarnya kan. Rasulullah SAW itu kecerdasan spiritualnya kan luar biasa. Jadi orang-orang yang kecerdasan spiritual itu biasanya suka disebut dengan anak indigo. Kita suka dengar anak indigo ya. Anak-anak indigo itu dia bisa merasakan vibrasinya orang. Biasanya dia bisa lihat ini orang jahat atau orang baik, ini orang lembut atau orang kasar, itu bisa merasakan. Biasanya itu anak-anak indigo. Anak-anak yang dia bisa spiritualnya tuh tinggi, kecerdasan spiritualnya. Biasanya dia itu jadi pendakwah itu bagus. Jadi kayak dia mengingatkan kematian, alam ruh ini loh. Jadi mereka itu melihat alam dunia ini dari sudut pandang yang lain, tidak seperti kita. Jadi kalau orang-orang yang spiritualnya tinggi, kayak melihat pohon itu melihat, oh iya kok bisa ya ada pohon, kenapa Allah menciptakan pohon kayak gitu. Jadi dia lebih detail ke hal-hal seperti itu. Dan bakat ini yang 9 itu semua orang punya. Semua orang punya. Cuma yang dominan yang mana itu baru yang harus kita gali. Dominan anak ini, dominannya kecerdasan yang mana, itu yang harus digali. Makanya sekolah ini memfasilitasi untuk menggali bakat anak-anak kita itu. Caranya itu di privat itu sehingga bisa diketahui di mana bakat anak ini gitu. Jadi jangan sampai Bunda itu memaksakan anak yang dia kecerdasan di linguistik untuk dia cerdas di misal matematik logik. Dia ngomong, dia senengnya gitu, kita paksa dia les matematika. Memang dia akan bisa, tapi dia tidak akan setajam bakatnya. Contoh kalau pisau nih, pisau ini yang tajamnya itu misal dia kecerdasannya di
linguistik atau naturalis. Terus kemudian yang tumpulnya itu kan yang lain, bakat yang lain. Nah yang kita asah tuh yang tumpulnya ini, bakat ininya matematikanya kita leskan lagi, misal biar dia senang dengan nari, kita leskan nari, leskan menyanyi, padahal anak tidak di sana bakatnya. Memang nanti dia akan bisa nyanyi, bisa menari, tapi tidak akan maksimal karena dia tidak sesuai dengan bakatnya. Kalau bakat itu seperti bekal yang Allah berikan kepada kita nih, kamu tak kasih bekal ini. Jadi setiap manusia itu Allah kasih bekal bakat itu. Allah kasih ini bekal untukmu. Bekal inilah yang kita pakai gitu, supaya hidup kita tuh lebih mudah. Kadang kan karena kita tidak mengetahui bakat kita, saat kita sekolah kita merasa berat, terbebani sekolah itu karena tidak sesuai dengan bakatnya kita. Kalau orang yang berbakat di menyanyi, dia dilatih sebentar oleh ininya, pelatihnya langsung bisa nyanyi gitu, bisa go internasional, bisa nyanyi dan menyesuaikan nada-nada. Tapi kalau orang yang tidak punya bakat di sana, walaupun dikasih nada begini, not begini, tetap dia tidak akan sebaik yang punya bakat di menyanyi. Nah, jadi makanya kita sebagai orang tua, kita itu tugasnya adalah bagaimana kita meneliti bakat anak-anak kita, kemudian bagaimana supaya bakat itu tetap terasah. Gitu. Sudah ada gambaran nggak Bunda cara anak-anak kita itu kira-kira di mana gitu? Sama Mak Atta nih, Atta nih seneng apa ya? Atta lari sana, lari sini, kinestetik dia ini. Sama linguistik mungkin dia bicaranya itu dewasa gitu. Iya, jadi ada 4 kecerdasan di orang itu ya yang dominan itu. Bisa jadi dia naturalis, linguistik, visual, spasial, bisa jadi dia kinestetik. Jadi dalam satu orang tuh bisa 4 bakat dominan di dirinya. Itu Bunda dan Yanda sekalian. Seperti Allah firmankan di surat Al-Isra ayat 84 ya, yang bunyinya, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Maksudnya pembawaannya masing-masing itu adalah bakat yang Allah sudah kasih kepada setiap orang. Itu udah dikasih modal sama Allah. Itu Bunda dan Yanda sekalian, sepertinya udara sudah makin panas ya. Oke, selanjutnya kita ke kabar gembira terkait dengan penarikan tabungan. Nah, yang tabungan mau ditarik-tarik ini ya. Jadi saya ada titipan dari Ibu Bendahara terkait dengan aturan pengambilan tabungan. Jadi nanti pengambilan tabungan nanti akan dipanggil oleh Bunda Bendaharanya satu persatu. Nanti yang dipanggil silakan bisa langsung menemui bendahara. Di sana nanti ada pemotongan untuk administrasi tabungan, tapi nggak besar ya. Jadi untuk peraturan menabung di tahun yang akan datang, Bunda dan Yanda sekalian, kita harus tahu dulu tujuan menabung itu untuk apa. Jadi tujuan menabung di sekolah adalah untuk pendidikan anak. Jadi tujuannya menabung itu untuk pendidikan anak, sehingga kita hanya bisa mengambilnya setahun sekali saat kenaikan kelas gitu. Jadi minimal menabung itu 3.000 ya, minimal. Boleh Bunda mau nabung 100.000, misal Gili sudah rame, saya nabung 1 juta sehari Bunda, nggak apa-apa. Minimalnya 3.000, minimal 3.000 ya. Diambilnya setahun sekali pas kenaikan kelas, jadi tidak bisa diambil di tengah-tengah. Bisa di tengah-tengah, karena kenapa Bunda dan Yanda sekalian tidak bisa diambil saat mendadak begitu? Karena kita menabungnya atas nama yayasan, atas nama instansi. Kalau atas nama yayasan atau instansi, kita tidak bisa langsung ambil dari bank gitu. Jadi dia harus ada prosedurnya, ada aturannya. Sehingga itu yang bikin jadi ribet gitu ya. Jadi kita mohon permaklumannya kepada Ayah dan Bunda, untuk pengambilan tabungan hanya bisa setahun sekali nanti pas kenaikan kelas. Kalau memang Bunda dan Yanda membutuhkan uang untuk nabung pribadi, silahkan mungkin bisa di bank lain di luar sekolah gitu, supaya bisa diambil sewaktu-waktu. Kalau di sekolah tidak bisa karena atas nama lembaga, ada peraturannya. Kemudian untuk pemotongan tabungan, ini otomatis bendahara akan memotong SPP anak-anak
jika sudah melebihi dari waktu yang sudah ditetapkan. Misal tanggal 14 belum membayar SPP juga, berarti tanggal 15 otomatis dipotong oleh bendahara. Niki mohon permaklumannya ya ayah dan bunda ya. Jadi setiap tanggal 15 itu otomatis dipotong jika belum membayar SPP. Karena SPP ini penting bagi kehidupan kesejahteraan para bunda-bunda dan yanda guru ya. Biar mereka ada bensinnya pas kesini, biar mereka nggak lapar pas ke sekolah ada buat beli sarapan gitu ya. Jadi mohon permakluman. Nah nanti ujian tahfiz ini untuk tahfiz Quran. Nanti ujiannya ada di sini. Oke. Ya, untuk yang tahfiz Quran itu ujian tanggal 29